wala haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sama-sama bisa hadir di majelis ini di kediaman rumah saudara kita Ahmad Rizki. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada sore hari ini di mana kita duduk bersama-sama di dalam majelis yang mana tadi telah dibacakan daripada maulid, rangkaian agenda pada majelis hari ini dibacakan maulid Sintul Durar, buah karya daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi. Dan tadi setelah sholat asar berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sedikit kita mengisi waktu kita dengan dimana pada hari ini Sahibul Bait kemarin minta sedikit kita membahas tentang masalah kurban. Para habaib, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada sore hari ini kita berkumpul tidak lain dan tidak bukan tentunya adalah daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita, menggerakkan hati kita untuk duduk di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan duduknya di majelis yang seperti ini, sebagaimana kita ketahui sabda Nabi Muhammad SAW yang selalu sering kita dengar, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian itu melewati daripada suatu taman daripada taman surga, hendaklah kalian itu singgah, hendaklah kalian itu mampir. Para sahabat kaget, takjub, tidak. Di dunia ini ada taman surga. Maka sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Ya Rasulullah, apakah itu adalah taman daripada taman surga yang engkau maksud? Kata Rasulullah, yang namanya taman surga yaitu khilaqaz zikir, di mana di sana ada perkumpulan orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi di majelis ini, ya, kita di sini semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk di sini kita tidak membicarakan kecuali ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah merupakan daripada taman surganya yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di dunia ini kita ini duduk di taman surga, dan kelak kita betul-betul berada di taman surga yang sesungguhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini di bulan depan akan melaksanakan tanggal berapa? Tanggal 24 Lebaran berarti 28 atau 29 kita insya Allah akan merayakan hari raya Idul Adha, atau dikenal kita ini ada raya haji. Dan ada amalan-amalan yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, dan hadis Nabi Muhammad SAW, amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala di hari itu.
ya, ada amalan yang sangat Allah senangi dan Allah sangat cintai di hari raya Idul Adha tersebut. Yaitu apa? Sabda Nabi Muhammad SAW, ma'amala ibnu Adam yawman nahar min amala ahabu ilallah min iragatid dam. Yaitu tidak adalah amalan ya, daripada anak Adam, Bani Adam di hari nahar. Hari nahar ini yaitu hari kurban. Ma'ama min amala ahabba ilallah, yang amalan tersebut lebih Allah sangat cintai, yang Allah sangat senangi, yang Allah sangat sukai, yaitu apa? Min iragatid dam, yaitu mengalirkan darah, menumpahkan darah atau menyembelih daripada hewan kurban. Itu adalah amalan ya, yang sangat-sangat Allah cintai di hari nahar, hari raya Idul Adha. Wa innaha litati yaumil qiyamah bi guruniha wa azlatiha. Karena apa? Karena pahalanya sangat besar ya. Karena sesungguhnya nanti akan datang di hari kiamat, kata Rasulullah, yaitu dengan tanduk-tanduknya ya. Wa azlatiha, dan kuku-kukunya akan datang besok di hari kiamat. Tidak. Untuk apa? Memberikan syafaat tentunya kepada orang yang melakukan daripada penyembelihan hewan kurban tersebut. Wa aina dama la yaqu min Allah bimakani qabla an yaqal ala ard. Maka sesungguhnya darahnya itu ditampung atau ditampung di satu tempat sebelum dia tumpah ke tanah. Jadi darahnya itu sebelum dianya ditampung oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia tumpah ke dalam tanah. Artinya apa? Ini menunjukkan kedudukan bimakan qabla yaga, artinya pahala-pahalanya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darahnya itu jatuh ke bumi. Fatayyibu nabiha nafsan, maka perbaguslah, perbaikilah ya. Lakukanlah sembelihan hewan kurban tersebut dengan niat ikhlas, tidak, karena Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya apa? Di dalam penyembelihan hewan kurban ini hukumnya apa sebenarnya? Hukum asalnya ya sunatun muakkadah. Hukum yang asalnya daripada penyembelihan hewan ini adalah hukumnya adalah sunnah muakkad, tidak wajib. Hukum asalnya adalah sunnah muakkad. Di dalam mazhab Imam Syafi'i tentunya ya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i. Di mazhab lain Imam Hanafi atau itu adalah punya wajib. Di mazhab lain ada yang mewajibkan yang namanya apa? Yang namanya udhiyah ini penyembelihan hewan kurban tersebut. Jadi kita memang perlu mempelajari harus mengetahui daripada hukum-hukum daripada hewan kurban tersebut. Walaupun hukum asalnya dia itu sunnah muakkad. Karena apa? Ya, banyak terjadi sekarang ini ya, orang-orang dalam penyembelihan kurban ini yang tidak paham dengan hukum ya, dengan masalah penyembelihan hewan kurban. Di mana-mana, apalagi kadang di masjid dan sebagainya. Sebahagian itu mereka panitia kurban begitu memanfaatkan, begitu mereka tuh ketika menjadi panitia itu
lebih banyak daripada membagikan kepada orang yang berhak mendapatkan daging-daging tersebut. Ya. Seperti di daerah saya sana, ya, bukan di seberang, di daerah Sebapo itu, ya, ini yang kenyang justru panitianya. Ya. Panitia masjidnya yang lebih banyak mendapatkan apa? Hewan kurban. Panitia masjidnya. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Karena apa? Kadang mereka itu sebagai panitia menganggap menganggap bahwasanya hewan kurban mereka lebih banyak itu, menganggap mereka sebagai mendapatkan upah daripada itu. Ya. Sehingga mereka mendapatkan, jatahku kepalanya, kulitnya jatahku. Nah, ini yang terjadi kadang di masjid-masjid. Ada sebagian, tapi tidak semua masjid. Tidak. Nah, makanya kita harus mempelajari itu semua, ya, supaya kita tidak keliru. Dasarnya, dalilnya kurban ini, ya, di surat Al-Kautsar ayat 2. Ya. Dan surat Al-Kautsar ayat 2 ini, ya, inilah dalilnya tentang hewan kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'taina, sungguh kami telah memberikan kepada engkau kenikmatan yang begitu banyak. Fasholli, maka salatlah engkau li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar. Wanhar sini adalah maksudnya, ya, sembelihlah hewan kurban. Pahalanya banyak, ya. Hadis Nabi Muhammad SAW banyak sekali membicarakan tentang kelebihan orang yang, ya, kelebihan orang yang berkorban di hari tersebut. Di antaranya apa? Dia kabarkan, ya, di dalam kitab Nihaya Imam Ghazali, ya, hadis Nabi Muhammad SAW, azimu duhayakum, ya, fa inna ala sirati maqayakum. Berbesarlah daripada korban kalian, fa innaha ala sirati maqayakum. Ya, jadi sesungguhnya apa? Korbanmu tadi itu adalah nanti di akhirat, di Siratal Mustaqim, adalah merupakan tunggangan kalian. Jadi kita ketika meniti Siratal Mustaqim, ya, kalau banyak berkorban ketika di dunia, ya, nah besok akan menjadi apa? Menjadi tunggangan kita di Siratal Mustaqim. Tidak capek lagi berjalan, ya. Tidak capek lagi berjalan meniti titian Siratal Mustaqim. Karena apa? Karena kita sudah ada tunggangan, ya. Sudah ada tunggangan, ya, di dunia, yang mana itu dengan hewan kurban. Semakin baik, semakin mahal, semakin bagus hewan kurban tersebut, ya. Usahakan bagi kita, ya, untuk berkorban, ya. Bagi kita yang mampu, kurban. Kemudian wala tajibu illa bin nazri. Tidaklah wajib yang namanya korban itu kecuali jadinya dinazarkan, ya. Kecuali dia nazar. Jadi hukum asalnya sunnah muakkadah. Hukum asalnya sunnah muakkadah, maka dia akan jadi wajib, ya. Maka hewan kurban tersebut bisa jadi wajib kalau sudah jadi nazar. Kalau jadi nazar, jadinya menjadi wajib. Tidak. Contohnya apa? Misalnya dia mengatakan dia punya sapi atau kambing, hazi udhiyah. Ini
akan aku jadikan apa? Hewan kurban aku. Ini jadi hewan kurban. Ja'alat hal adhiyah. Maka jadilah itu hewan kurban. Itu contohnya ya. Itu contoh. Nah, atau jangan kata alayya anna udhiya bihazihi bisyat. Maka atasku bahasa korban ini dengan satu kambing. Aja itu sudah termasuk dikatakan dianya bernazar. Saja katakan juga aku bernazar mau korban. Kalau sudah jangan katakan korban maka jadi wajib. Beda. Kalau hewan kurban ini kalau sudah jadi wajib, maka yang berkorban tidak boleh lagi memakan daripada hewan kurban tersebut. Beda kalau dia sunnah. Makanya kalau kita kurban itu sebutkan atau kurban sunnah atau kurban wajib. Tidak. Jadi kalau dia mau kurban tentukan. Hati-hati ya. Nah itu. Jadi tidaklah wajib hewan kurban tersebut kecuali kalau dianya sudah menjadi nazar. Wala yajzi'u ilal ibil wal bagar wa ghanam. Tidaklah dianya wajib tidaklah dia wajib daripada hewan-hewan tersebut kecuali sudah ditentukan dalam agama ini. Sudah ditentukan. Kecuali apa? Seperti ibil, yaitu onta, wal bagar, sapi atau kerbau, udah. Wal ghanam, kemudian kambing, udah. Itu hewan-hewan yang diwajibkan, dikurbankan. Wa afdalha badana, cuma bagar. Yang paling abdul itu adalah hewan yang dikorbankan itu adalah apa? Unta yang gemuk, yang sehat. Tidak, badana. Itu yang paling abdul. Kemudian baru sapi. Jadi ada urut-urutan daripada hewan yang apa? Yang abduliyah, yang paling baik dikorbankan. Sudah bagar apa? Sama nah, yaitu domba. Kemudian sama aniz, yaitu kambing kacang. Setelah domba baru kambing. Itu yang abdul. Yang abdulnya adalah hewan-hewan yang dikorbankan. Kemudian ciri-ciri lagi yang paling abdul lagi, tadi badana yang paling abdul tadi, yang paling utama tadi adalah badana. Wasyaba'usya abdalu minal badana. Kalau kita nak pilih abdul lagi, 7 kambing dibandingkan dengan unta badana tadi lebih abdul 7 kambing. Lebih abdul 7 kambing dibandingkan dengan badana tadi, yaitu unta yang gemuk yang bagus. Kemudian wa abdaluha, dan abdulnya lagi yaitu dari segi warnanya, sampai dijelaskan sampai warna-warna punya abdul pun ulama dijelaskan, bukan sembarangan baik. Kalau mau milih itu, kalau mau abdul lebih bagus. Kita kalau beli mobil pastilah kita nak milih. Ada yang warna putih yang sukanya, ada warna hitam, ada warna silver dan sebagainya. Ini untuk kendaraan kita besok di akhirat.
kendaraan ketika meniti siratal mustaqim. Di dunia kita pengen yang paling bagus, sudah. Mana? Yang pertama ada al-baido. Nah, ini warna putih. Warna putih bersih itu, wah itu paling abdolnya. Jadi kalau orang milih warna putih mobilnya dia, nah pas itu besok. Lagi, besok di akhirat tunggangannya adalah warna putih. Suma sofra. Kemudian warna pirang. Nah, ini pirang. Ini pirang bahasa kita, warna pirang. Warna apa nih? Kayak warna apa tuh? Merah agak apa nih? Tengok kalau orang pakai perempuan kalau pakai semir pirang itu, nah makin elok dia nyada, walaupun hitam. Kalau dia sudah pakai semir pirang itu dari kejauhan, nah banyak melotot matanya. Ya Abdul itu ya. Nah, begitu juga Iwan ya. Semua afra, ini warna-warnanya. Malaysia yang tidak bersifatkan putih, tidak. Apa ini kayak abu-abuan. Semua balga. Kemudian sebagian hitam, sebagian putih, sebagian hitam. Itu balga. Ada namanya balga. Ada hitam, ada putih. Tidak. Semua sawat. Kemudian kalau ada juga, itu urutannya ada. Seandainya tidak kita temui warna putih, boleh warnanya safro tadi, juga kepirang-pirangan. Semua afro, semua yang keabu-abuan ada. Kemudian tidak ada juga kita temuin, misalnya carilah warna balgo, yaitu warna yang sebagian putih, sebagian hitam. Kalau tidak ada juga semua sawat, ya. Kemudian warna hitam, nah, itu ya, itu urutan. Kalau yang terakhir yaitu semua hamro, baru warna kemerah-merahan. Jadi pirang dengan kemerah-merahan lain, ya. Safro dengan hamro beda ya. Nah, itu yang paling abdol. Ya. Itu dari segi daripada keabdolan dari segi warna, dan segi warna daripada kalau kita mau milih hewan kurban. Kemudian wasyartuha minal ibil, ya. Syaratnya ada syarat-syarat juga, syarat-syaratnya ada, ya, dalam memilih pada hewan kurban ini. Jangan asal baik kita milih hewan kurban kagak tidak sah. Misalnya tapi kita sebut dulu syaratnya. Ayakun Allah khamsus ini yang tamah. Kalau untuk hewan kurban ini syaratnya umurnya 5 tahun, ya. Baru boleh dijadi hewan kurban, ya. Ayakun Allah khamsus ini yang tamah, ya. 5 tahun yang sempurna, ya. Pas 5 tahun bahasa kita, ya. Jangan kurang daripada 5 tahun. Nah itu syaratnya, ya. Kalau mau kurban untuk rasanya kita di Jambi ini belum ada yang kok. Ini banyak di Arab lah, ya, Timur Tengah ini, ya. Karena sana banyak unta, ya. Kita ini jarang di Jambi ini, rasanya belum pernah nih ada unta di Jambi ini dah. Mahal juga, ya. Itu syaratnya harus umurnya 5 tahun. Kalau waminal bagar wal ma'is, ya, sapi, ya, kambing, nah itu syaratnya apa? Itu sanatain, umurnya harus 2 tahun, ya. Itu syaratnya. Kalau kita mau, itu paling kurang, ya. Jangan kurang daripada umur 2 tahun, tidak sah. Tidak sah kurbannya, tidak sah gitu. Oke, kita harus tanya-tanyanya, harus umurnya 2 tahun tamaten sempurna, ya. Itu harus
2 tahun. Kalau perlu lebih daripada 2 tahun. Tanyonyan kalau kita beli itu, kita beli jangan, kalau penjual ini kadang basing dia, ya penting dia lah laku. Umur masalah tidak sah, dia tidak tahu sah atau tidaknya, dia tidak ngerti. Yang penting dia dapat duit, dapat pulus. Yang penting dia dapat duit. Masalah sah tidak sah, dia tak mikir itu kadang orang penjual itu. Hati-hatinya gitu ya, kalau pembelian ini harus beli hewan kurban ini harus umurnya 2 tahun, sapi, kambingnya. Nah itu syaratnya. Syaratnya dia harus umurnya 5 tahun. Kalau untuk kambing tadi apa sapi harus 2 tahun. Kemudian tajuz'a syarat lain kalau dianya itu untuk mengetahui dia sudah 2 tahun atau tidaknya, yaitu yaskutu sinha walau qabla sunnatul zakat. Nah itu syaratnya itu diantaranya itu apalagi, yaitu gugur giginya. Jadi kalau dia sudah sampai 2 tahun sapi itu atau kambing itu, kalau sudah sampai masa itu ada tanda lagi, yaitu giginya. Giginya ada yang gugur, ada yang sudah lepas giginya itu. Perhatikanlah kalau kambing atau itu umur 2 tahun itu ada nampak itu giginya lah lepas, gugur giginya ya. Itu syarat yang berikutnya. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu Allah takuna jarba wa inggallah. Tidak boleh hewan korban tersebut ada penyakit, penyakit gatal-gatal atau semacam kurap itu, jarab. Tidak boleh jadinya. Syaratnya tidak boleh ada penyakit hewan untuk korban itu, jangan kita milih. Kan ada tuh hewan-hewan korban tuh. Nah, kadang yang punya sapi untuk melakukan hewan korban dia dipilihnya sapi yang ada penyakit. Tidak apa-apa lah, yang penting harga miring gitu. Nah, Kanti ini menang dengar harga miring tadi dibelilah. Padahal dia syaratnya tidak boleh ada penyakit-penyakit seperti itu. Tidak boleh. Wala syadidatil arad, tidak boleh juga pincang, patah, tengkot. Nah biasa di situ saya kan tengkot juga kayak macam mana jadi. Makanya Nabi itu nyuruh potong hewan kurban itu yang sehat, tidak ada penyakit, tidak ada pincang. Tidak boleh, ada syarat-syaratnya. Jadi kita kalau potong hewan kurban ini ada syaratnya. Jangan kita karena tergoda karena lebih murah harganya, pincang-pincang basing lah, penting makan orang untuk makan daging juga. Nah, ini kadang-kadang orang yang kadang menurut akal dia dengan dengan secara logika dia tuh dia tidak paham masalah hukum. Yang penting kan kaki kan dibagi daging deh. Itu ada orang-orang itu memotong hewan kurban masalah penyakit, dia tidak pikir itu. Tidak dia pikir malah sah, tidak sahnya. Padahal itu adalah syaratnya ya. Itu adalah syaratnya. Kemudian wala ajfa. Nah, ini syaratnya lagi ya. Syaratnya lagi tidak boleh sakitnya zahaba mukhaha seperti penyakit sapi ini, penyakit hewan ini yaitu kehilangan sumsum. Penyakit ini sesuatu penyakit ini ya, penyakit dari hewan itu artinya kurus hewannya. Seperti
orang hewan itu nampak kan yang mana sehat. Kalau kita yang sudah biasa beli ini nampak. Kalau hewan yang sehat, mana yang tidak sehat itu kita tahu. Ya. Tidak boleh ada penyakit kurus, ya, cengkring. Sapi itu kurusnya. Nampak ya? Sapi itu sakit itu kita tahu. Apalagi tukang punya sapi atau sapi orang tukang kamar daging itu tahu dia. Ya. Tidak boleh punya penyakit ajfa. Penyakit yang seperti kehilangan sumsumnya. Ya. Yang sapi yang sudah ada selero lagi makan, ada di kandang lesu, loyo, ya. Ada kena penyakit anstrak. Katakan kemarin kan ada penyakit anstrak, ada dari Australia itu. Itu penyakit sapi-sapi yang seperti itu tidak lagi mencukupi syarat ya, untuk menjadi hewan kurban. Kemudian apa lagi? Wala majnunah katanya. Nah, wala majnunah tidak juga mencukupi syarat sapi itu yang gilo. Sapi gilo pun tidak boleh. Ada. Sapi gilo pun tidak termasuk juga syarat ya, menjadi hewan kurban. Boleh ya. Hilang akal ada kan sapi gilo itu. Itu tidak boleh. Ya. Jangan dibeli, jangan tergiur lah pokoknya dengan harga murah. Ya. Mentang-mentang dia murah kita nak beli aja. Wala umya, ya. Tidak boleh juga yang buta. Ya. Tidak boleh juga yang buta, beli sapi yang buta. Kemudian wala aura, ya. Yang picak. Yang butuh jangan kita beli, walaupun sebelah, matanya picak sebelah, mata yang sebelah beda nampak, itu tidak boleh dibeli, tidak memenuhi syarat. Ini banyak syaratnya ya. Tidaklah wala maridah mardan bi yasudul lahmuha, tidak juga boleh beli hewan kurban itu yang sakit, yang berkurang daripada daging dia, beratnya ya. Kalau dia berkurang daripada menyebabkan beratnya berkurang, sakitnya itu kurus tidak. Nah, itu tidak boleh dibeli ya. Tidak boleh dibeli, tidak termasuk syarat daripada. Kemudian tidak juga wala yubayyinu syai'in min azaniha min azaniha, tidak boleh juga ya daripada min uzuniha ya, daripada telinganya atau lisaniha ya, kekurangan pada kuping, misalnya kupingnya terpotong ya, dipotong kupingnya walaupun sedikit katanya, sekalipun jadinya sedikit ya. Tidak boleh. Au lisannya atau lisannya, lidahnya, adhari'a, giginya, usinya, itu tidak boleh dibeli, tidak termasuk ya, tidak mencukupi syarat daripada hewan kurban. Kemudian wala yubayyinu syai' zahir min adwin kabir wa nahwi fakhiziha ya. Tidak boleh juga ya, yang jelas daripada segi zahirnya kekurangan ya, seperti pahanya cacat atau hilang. Nah, itu tidak juga termasuk. Hilang semua giginya, ompong semua giginya. Lain kalau tanggal sikat itu lain ya. Itu tanda dia sudah mencukupi umur 2 tahun dan sebagainya. Tapi ini hilang semuanya, giginya habis semuanya. Itu tidak boleh.
Kemudian wa an yanuya tadhiyah biha inda zabi au qablahu. Hendaklah dianya berniat, tidak. Berniat ketika dianya mau menyembelih hewan kurban tu niat dianya, ya. Li'anna ibadatu. Li'anna berniat dianya. Ya. Niat itu sebagai ibadah. Ya. Pasang nih niat, ya. Sebelum dia menyembelih pada hewan kurbannya adalah merupakan satu ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, niat ibadah. Ya. Jangan sekarang ini mesin apa? Capres apa caleg ini, ya. Ayah aku nyembelih nih. Supaya masyarakat lagi nak milih aku. Caleg milih itu. Salah niat dianya. Rugilah dianya, ya. Rugi dianya. Atau orang kaya tersebut, ya, di kampung tersebut dia nyembelih karena niatnya salah. Yang jelas niatnya lil nusuk, lil ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena niat lain Allah Subhanahu. Rugi dia, ya. Rugi. Kemudian waktu tadhiyah, kapan waktunya, ya? Kapan waktu dianya untuk menyembelih kurban? Kapan mulanya? Waktunya ba'da tulu'i syamsi yauman nahar, setelah terbit, ya, matahari di hari ya. Setelah terbit matahari, kira-kira 2 rakaat dan 2 khutbah. Artinya setelah sholat daripada sholat Idul Adha. Ini waktu penyembelihan. Jangan sebelum waktu itu subuh kita lah nyembelih. Nah, ini pengen cepat dapat daging. Ini hari raya ni tak ada beli daging lagi, ya tak? Lagi payah pula nih. Tak ada daging hari ini, kita sembelihlah duluan. Sebelum subuh kita sembelihlah. Nah, ini tidak sah. Tidak sah, tidak tergolong dia orang yang berkurban karena di luar waktu, ya. Sampai kapan, ya? Wa mataddu ila akhir ayam tasrik, ya. Waktu ini sampai hari akhir daripada hari tasrik, ya. Sampai hari tasrik. Kapan? 11, 12, 13. Itu namanya hari tasrik. Sampai hari ke-13, ya. Itu waktu penyembelihan. Hari ke-14 sudah tidak ada lagi, ya. Hari kurban sudah tidak dianggap lagi dia sebagai hewan kurban. Kurban itu cuma 4 hari itulah. Hari nahar, hari tanggal 10, 11, 12, 13. Ya. Nah, itu sampai hari nahar. Kemudian wajibu atasaddaq bi syai'in min lahmiha mai'an, ya. Dan dianya wajib mensedekahkan. Ini kalau dia di rumah memelihara di kurma, itu wajib disedekahkan sebagian daripada hewan kurban tersebut, ya. Aja kurban sunnah ada. Kurban sunnah ini aja wajib aja sebahagian, sepertigonya, ya. Sepertigonya boleh, wajib dia bagikan sedekahkan, ya. Dia bagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan. Siapa yang dia kasih kepada kerabatnya dan sebagainya, ya. Sisanya boleh untuk dia, ya. Sisanya boleh. Minimal itu sepertigo, ya, daripada hewan kurban tersebut, ya. Itu wajib, ya. Daripada daging itu dia bagikan, wajib dia bagikan itu sebagian daripada hewan tersebut. Fa yahrumu akala jami'u, maka kalau dia makan semuanya hukumnya haram, ya. Haram hukumnya kalau hewan kurban tersebut dia makan semuanya, tidak ada sedikit pun dia bagikan sama orang lain, ya.
haram hukumnya. Tidak boleh jadinya membagikan. Ini kalau kurban sunnah. Nah ini bagi dia wajib membagikan ya, sebagian. Ya kira-kira sepertiga yang dia ini kan. Itu tadi. Kalau dia makan kalinya dia hukumnya haram. Ya. Wala yajuzu bai syai' minha. Tidak boleh je ya, tidak boleh je apa? Jual sebagiannya, tidak boleh ya. Tidak boleh je ini kan ya. Dijualnya. Dijualnya sebagian banyak pun nih ya. Korbannya pengen balik modal misalnya. Dia jual, nah, itu tidak boleh. Tidak boleh menjual hewan kurban itu. Tidak boleh dijual. Kemudian wa tasaddaq bijami manzurah. Dan kalau dianya dinazarkan maka harus dibagikan semuanya. Kalau dia korban wajib tadi yang dia nazarkan itu harus disedekahkan semuanya. Dia tidak boleh makan. Dia tidak boleh makan. Kecuali dia kasih ke orang. Kalau dia pengen makan, dia kasih ke orang, kemudian orang itu bagi ke dia. Tidak apa-apa, itu sudah hak orang. Ya. Itu tidak haram. Tapi kalau dia tidak dibagikan, mau dibawanya apa? Dia masak dewek, belum dibagikan ke orang, maka hukumnya haram. Harus disedekahkan semuanya. Yang namanya yang nazar tadi, tidak boleh dia makan. Sedikit pun tidak boleh. Yang nazar tadi tidak boleh. Kemudian yang makruh wa yukrahu ayazila syai'an min sya'ri aw gharihi fi ashri Dzulhijjah hatta yudhiya. Makruh jadinya menghilangkan sesuatu pada rambut sampai hari 10 pada Dzulhijjah sampai dia berkorban. Makruh ya. Jadi dia ini kalau sudah dia mulai dari satu Dzulhijjah itu, kalau dia sudah punya sudah punya hewan kurban, ya, kalau dia sudah niat berkorban, sudah beli hewan kurban, nah maka dia makruh menghilangkan daripada diri dia itu rambut dia, begunting makruh, buang kuku makruh. Karena apa? Karena itu adalah sebagai saksi dia. Jadi kalau dia sudah punya hewan kurban, niat berkurban, dia sudah beli hewan kurban, ya, maka dia makruh menanggalkan, menghilangkan daripada diri dia itu, begunting, potong kuku, nah, itu ya. Jadi hukumnya makruh, hukumnya makruh. Sampai dia sudah berkurban, sampai dia sudah hewan itu sudah dipotong. Kenapa? Karena kalau itu akan menjadi saksi dia kelak di akhir. Rambut-rambut tadi, kuku itu kelak besok menjadi saksi ketika dia itu menyembelih hewan kurban tersebut. Nah, itu ya. Dan sebagian pendapat ulama ada yang bilang ya haram. Sebagian pendapat adalah mengatakan haram, ya. Sebagian mengatakan haram. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang masalah kurban. Masalah hewan-hewan kurban. Masalah hukumnya sudah kita jelaskan, yang syarat-syaratnya, ya, daripada hewan kurban, warna dan sebagainya, ya, dan masalah waktunya, ya, kita sudah disampaikan, ya. Daripada hewan
hewan kurban. Jadi semoga kita kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita yang mau berkurban di tahun ini, syarat-syaratnya tadi, apa baik telah kita sampaikan, agar kurban kita menjadi sah, dan telah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita rugi, kalau kita berkurban, kalau tidak terpenuhi syaratnya, kalau tidak sesuai dengan syariatnya, maka kaget kita kurbannya jadi sia-sia baik, rugi kita, sudahlah ngeluarin duit banyak, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ketahui pahala daripada kurban ini sangat besar sekali. Kalau kita punya kemampuan pada tahun ini kurban setiap tahun kita, setiap tahun kurban kita, walaupun dengan kambing misalnya, dengan seekor kambing. Nah itu hendaklah kita berkurban. Karena itu tadi hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya amalan yang sangat paling Allah cintai di hari nahar itu adalah dengan menumpahkan atau mengalirkan darah, mengalirkan darah, yaitu dengan berkorban. Ya kalau kita tidak mampu, kambing, kalau cuma nak ambil afdaliyahnya baik, walaupun nyembelih mengalirkan darah untuk mengambil afdaliyah mengalirkan darah tadi, itu dengan ayam boleh. Tapi kita bukan hewan kurban itu ya. Tapi ingat, itu bukan hewan kurban. Cuman mengambil afdaliyahnya baik. Afdaliyah menumpahkan darah di hari nahar. Tapi bukan hewan kurban itu. Tapi ayam apa semua itu bukan. Selain binatang yang disebut tadi, itu bukan dikatakan hewan kurban. Kalau ini Habib ini fatwa baru pula ayam boleh jadi hewan kurban. Nah, salah. Kadang yang tidur tadi itu, yang tadi nyampe orang. Oke, jadi fitnah. Tapi intinya tadi tapi sudah kita jelaskan. Hewan kurban tersebut itu hewan yang dikurban oleh Allah. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan, mungkin masih ada bingung atau unek-unek, pertanyaan mungkin yang terjadi di masyarakat, mungkin yang ada unek-uneknya yang terjadi yang mungkin kurang lazim di masyarakat, bisa disampaikan di sini. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak kayak mungkin sesi lain, ada saat lain boleh bertanya dengan yang lain yang lebih yang lebih fakih, yang lebih orang alim daripada saya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan, selain daripada kita mampu, ini saya sering dengar juga Ustaz, apakah ini benar apakah tidak, bahwa yang orang berkorban ini harus ekah gitu Ustaz. Ya, orang ini berarti dia sudah dikekahkan dulunya gitu Ustaz. Baru dia dikatakan baru bisa korban. Terus yang kedua, ini saya tidak menjelaskan di masjid manapun. Tadi yang dijelaskan Ustaz, apakah termasuk ini ada yang saya alami di suatu tempat, dikorbankanlah di situ umpamanya 5 sapi Ustaz. Terus kulitnya itu dijual ya Ustaz, gimana Ustaz? Ya. Kulitnya dijual, itu alasannya nanti untuk makan siang lah, katakan gitu Ustaz. Mohon penjelasan dan keterangan.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah dianya kurban tadi apakah dia harus dilakukan atau belum? Ya, karena akikah dan kurban ini sama-sama sunnah. Tidak mesti dia harus akikah dulu. Tidak ada syarat kurban itu harus akikah dulu. Tidak ada dari syarat tadi kan? Tidak ada di sini sebutkan harus orang yang kurban itu harus akikah dulu. Tidak. Kalau dia mau akikah juga boleh, atau digabungkan niatnya. Kalau dia belum akikah, boleh dia gabungkan, digabungkan niatnya akikah dan kurban, boleh digabungkan. Tapi kalau syarat dia kurban itu harus akikah dulu, itu tidak ada di sini sebutkan kitab. Allah alam, kalau kita lain ada tahu sama saya. Karena ini juga hukumnya sama-sama sunnah muakkad, jadi tidak ada syaratnya itu harus akikah dulu. Kemudian masalah tadi sudah disebutkan tadi, tidak boleh dijual daripada sesuatu pun yang daripada hewan kurban, tidak boleh dijual. Untuk apalagi panitia ini mandai-mandaikan dewek, jual kepalanya sebagai itu upah, itu tidak boleh. Daging hewan kurban itu tidak boleh jadi sebagai upah, tidak boleh. Kalau sumpah melakukan itu haram, berdosa. Karena ini tidak boleh dijual daging yang dulu. Makanya panitia itu kalau pengen jadi panitia jadi yang ikhlas lah. Yang ikhlas, jangan minta upah. Kalau pengen upah pun harus diambil dari duit yang lain. Orang yang berkurban itu harus mengeluarkan duit lain untuk upah daripada yang pegawai yang mau itu tadi. Tapi kalau diambil dari hewan kurban itu, kulitnya dijual atau kepala dijual, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali ini. Jadi kulit ini tadi, tapi ini kan lain masalah. Jadi kulit tadi sudah dibagikan kepada seorang, tapi bukan sebagai upah. Sudah dibagikan kepada seseorang. Nah kalau dia mau jual, itu serah dia lah. Sudah hak dia. Tapi kalau sebagai upah, itu tidak boleh. Panitia masjid, panitia kurban misalnya, mengambil dari hewan kurban itu sebagai upah, dijual kepala, dijual kulit, nah itu tidak boleh dijual belikan. Ini tadi disebutkan wala bai'ah, syaratnya tidak boleh dijual apapun. Dijual itu tidak boleh, dijadikan sebagai upah, tidak boleh. Jadi kalau panitia masjid itu minta upah, panitia kurban itu pengen minta upah, setiap penyembelihan, jadi ditanya panitia itu, kamu ini bekerja memang lillahi ta'ala atau mau minta upah? Kalau tidak mereka lillahi ta'ala, alhamdulillah. Tapi kalau dia minta upah, maka panitia kurban harus menyiapkan upah, mintakan kepada donatur tadi, yang kurban tadi, lebihkan pembayarannya, harus dilebihkan. Jangan ngambil daripada daging itulah sebagai upahnya. Tidak boleh. Tidak boleh, jangan ambil daripada daging itu, kurang ambil macam-macam. Itu banyak. Panitia itu kalau itu banyak macam-macam deh. Menurut logika dia bela sekarang, baik itu panitia zakat, baik panitia kurban di masjid itu, mereka ini mandai-mandai, tidak sesuai dengan tuntunan syariat itu, tidak sesuai dengan ilmu fikih itu. Tapi kalau kadang dikasih tahu, wah susahnya gitu ya. Itu justru banyak terjadi, ya. Kalau saya ini sering ngajarin dan sebagainya, justru kita pula dimarahin. Kita pula dia tidak senang pula dengan kita. Dianggapnya kita ini nak apa? Itu ngalangi lokaan dia, job dia, ngurangi jatah dia. Ini pula kata. Tapi itulah hukumnya sebenarnya seperti itulah.
mau dijalani alhamdulillah, tidak sudah tanggung dewek besok. Tanggung dewek besok pasti orang ikut ini akan diminta pertanggungjawaban. Hati-hati kita. Jadi panitia kurban, panitia zakat harus hati-hati. Dan itu bisa pertanyaan itu bisa dihindari. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Habib. Ya. Masalah nazar tadi, Iya. mungkin ada yang belum paham dengan nazar tadi. Ada yang berkorban nazar, tapi dagingnya kemakan yang dengan nazar tadi, mungkin belum paham. Nah, apakah itu mesti diulang lagi atau gimana? Nah, selanjutnya yang nazar tadi, apakah istri dan anak tidak boleh ikut makan atau gimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diulang tadi apa ini maksudnya? Korbannya? Korban nazar ya. Korban nazar, tapi dagingnya kemakan yang niat nazar tadi. Apakah itu mesti diulang lagi nazarnya atau gimana itu? Karena ketidak tahun tadi. Kalau masalah kalau dia ketidakpahaman tadi, kejahilan ini, ya, harusnya dia harus istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Diulangi. Kalau dia memang mampu, ya bagusnya diulangi lagi. Ya, korban itu kalau dia mampu, lebih baik dia ulangi. Kalau dia mampu pertolongan, mampu. Kalau dia sudah terlanjur itu, ya dia banyak istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu, karena kejahilan dia tadi, kebodohan. Itu ya. Jadi kalau dia memang tidak tahu, memang tidak tahu masalah hukum, baru tahu ngaji besoknya baru dia tak tahu. Misalnya kalau sekarang dia baru tahu, jadi dia istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anda aja mampu, ya bagus diulangi. Ya. Lebih bagus dia harus mengulangi pada nazar itu tadi. Itu yang lebih bagus, lebih aman. Jadi kalau tidak mampu, macam mana nak paksakan untuk makan anak bini biar tidak ada, harus itu. Jadi solusinya dia harus istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masalah anak bininya boleh dia makan. Karena yang bernazar tadi yang tidak boleh. Yang haram tadi adalah yang bernazar. Anak bini kan tidak bernazar. Jadi yang haram itu cuma yang bernazar. Kalau dan dia boleh makannya, kecuali kalau bininya mah bagikan. Ini itu ya. Jadi dia tidak mesti ya, kalau dia tidak mampu, dia tidak mengulangi nazarnya. Kalau dia tidak mampu, ya, kalau dia mampu, dia harus usahakan dia. Kalau tidak juga, dia istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejahilan dia, kebodohan dia, ketidaktahuan, ya, yang tidak dia ketahui hukumnya, masalah hukum dia masalah tersebut, masalah makan hewan tersebut. Nah, itu ya. Jadi yang tidak boleh tadi makan hewan kurban tadi adalah yang bernazar, ya. Tidak boleh dia makan. Anak istrinya boleh, ya. Karena dia bukan anak istrinya ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tadi sudah sama mendengar keterangan daripada Pak Ustadz tadi masalah hukum korban dan sunnah korban. Masuk korban yang sehat, hewan yang sehat, dan yang masuk ukuran.
sesuai dengan berat badan yang besar. Yang saya tanyakan agak sedikit, Pak. Bagaimana hewan korban ini yang cukup sehat, umur cukup, fisik oke. Yang saya pertanyakan bagaimana kalau ada organ tubuhnya ada yang hilang satu. Yang hilang bukan pahanya atau tangannya atau kupingnya, tapi yang hilang di buahnya salah satu. Nah, mohon maaf Pak, karena saya juga termasuk tidak panitia korban dan juga pernah jadi panitia di Kota Madi. Jadi pertanyaan saya agak aneh. Jadi ini bagaimana hukumnya Pak? Ada buahnya nggak ada satu ini. Iya, lato-latonya tidak ada. Ada tolong jelaskan Pak. Iya. Jadi saya kebetulan sudah dicatatlah dalam korban ini. Jadi saya tanyakan bagaimana kalau buahnya satu ini hilang. Cukup Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya intinya tadi sama Ben. Ini ayatnya. Ya? Sesuatu apapun yang tidak sempurna pada hewan tersebut, maka tidak boleh untuk dijadikan kurban. Sesuatu apapun yang tidak sempurna pada hewan tersebut tidak boleh. Maka picak tidak boleh. Picak itu labe matanya. Artinya ada kekurangan daripada hewan tersebut, ya, itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Makanya baik itu tuh memang harus teliti, ya. Harus mengetahui betul, harus hewan tersebut hewan yang sempurna yang dikorbankan. Kalau tidak ada kurang daripada itu tersebut, ya, kesempurnaan hewan tersebut, maka tidak dibolehkan menjadi hewan kurban. Itu pokoknya intinya itu Pak, ya, sesuatu yang menyebabkan ketidaksempurnaan daripada hewan tersebut, kalau bisa dicari yang lain dan yang lain lagi. Ya. Kalau tidak tahu lain lagi itu ya. Tidak bisa lagi karena tidak bisa kita ya. Kalau sudah terlanjur ya mau diapakan lah. Paling kurang. Bisa juga dapat hewan kurban, jadi juga bisa di akhirat. Tidak hilang puasa itu. Karena hewan korban yang di dunia ini itulah target tunggangi kita di akhirat, ya. Iya. Iya. Kalau tidak tahu itu lain lagi ceritanya. Memang tidak tahu, tapi makanya kita harus teliti, ya. Memang kadang itu sesuatu yang sulit kita tahu. Apakah di paling orang? Saya sebut paling orang. Karena ada orang hobi makan itu, ya. Tahu juga kita, bapaknya tahu masih kok, padahal dia itu diolah, cuma bapaknya tahu pas sudah serba orang ada yang ngambil. Jadi pokoknya sesuatu yang kalau memang kita ketahui sebelum belinya sudah tahu kita itu ada kekurangan pada hewan kurban, tidak boleh kita jadikan hewan kurban. Tapi kalau sudah disembelih, nah dia karena lagi, mau tidak kejahilan. Lahumma jahil, tidak ada hukum bagi orang yang jahil. Wallahu a'lam bishawab. Ini cukup ya. Belajar ini mau lewat akhir. Demikianlah kita pada sore hari ini memberikan manfaat. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan kepada para ustaz yang lain. Banyak, para ustaz, para guru, para kiai ini banyak kita didampingi. Silakan tanyakan lagi. Masalah hewan kurban ini, ya, jangan sama saya deh. Sepengetahuan saya ya sebenarnya sesuai ini yang saya ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana ta'ala annana asrafna la zawqa syafna wa tub alaina tawbah tafsilu kulla hawbah Rasul lana awrah amin rahati Rabbi walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwan wa sa'iril khilani
رضي المحبة أوكرة الشبه المسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتسابهم بالمصطفى رسول بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه لدى طرف السر والحمد لله بالبدر والبلاء الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam wa khadijah wa syukr wa zalah wa zalah wa zakir rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Anza sebagai kepada Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya Abdul Fatah bin Abu Sini wa Haji bin Daud wa Haji Siti Khadijah bin Haji Haji Muhammad bin Haji Jineng wa Sallallahu bin Rizki bin Nur Janah bin Haji Ibrahim Muzafir bin Muhammad Rifai wa Ridhi bin Tanako Abu Lamoy Laume bin Usman wa Abu Angka bin Haji Abu Bakar bin Muhammad Rizki bin Abu Anika wa Abdul Rahman bin Laume وفاطمة بنت جندر وحجي حسن بن حجي يعقوب حجي صبرا بنت مازوق وأحمد بنت لاتشوكي نفي له ورحمه وبين حجي الاستداجنا نفي له ورحمه لنا نشهد برحمه والجنة بسر الفاتحة الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الجامع في نعمه وإبكاته ومزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أسرع آيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا من موجبات الندم إنك سميع الدعاء اللهم اجعلنا سكورا واجعلنا صبورا وفي عيون الناس كبيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك شكر على العافية اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة يا فرج الهم يا كسب الغم يا من عمده ويغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل يا كريم